Nah, di sini saya cuma memberikan triknya supaya sistem pengisian itu lebih maksimal lagi, teman-teman. Oke, coba perhatikan di sini. Kalau yang normal ya, itu hanya menggunakan dari sikring. Hai teman-teman, ini motor Thunder ya, yang pakai selahan. Jadi motor Thunder ini datang ke bengkel kita, yaitu asalnya dari YouTube juga, teman-teman. Ya, di tempat tinggalnya di daerah Depok Kelapa II. Nah, permasalahannya di motor ini adalah sistem pengisian, teman-teman. Artinya ketika dia pakai motor ini, kalau aki ngedrop ya mati gitu ya kan. Nah, jadi begitu saya cek, bener ternyata pengisian akinya tidak ada. Nah, sumber masalahnya seperti biasa, yaitu ada pada spool. Nah, ini spoolnya, teman-teman ya. Nah, ini kalau kita lihat sendiri, nah kalian perhatikan nih, spoolnya udah kebakar ya. Ini bekas spool gulungan, teman-teman. Jadi digulung sendiri sama tukang gulung spool ya, oleh bengkel sebelumnya. Nah, teman-teman, yang mau saya katakan di sini sistem pengisiannya udah berfungsi dengan baik ya. Kenapa berfungsi dengan baik? Nah, coba kita cek. Motor juga tadinya katanya berebet, teman-teman, kalau di putaran tinggi. Ya pasti, kenapa? Karena pengapian aki doang, kalau nggak ngisi dia pastinya akan berebet. Kenapa? Sistem pengapiannya nggak kuat. Nah, kalau ini coba saya geber ya. Ini udah normal, udah bagus, kuat ya, teman-teman. Kenapa? Karena disuplai sistem pengisian dari mesin yang sudah berfungsi dengan baik. Nah, oke, jadi seperti itu. Sekarang kita perhatikan bagaimana sistem pengisian yang baik, yang berfungsi. Seperti ini, saya matikan dulu motornya, teman-teman. Nanti saya cek berapa volt, ininya posisi mati dan posisi hidup harus beda ya. Voltasenya, voltase akinya, teman-teman. Oke, teman-teman, baik. Coba perhatikan multitester saya ya. Ini posisi motor mati. Saya cek dulu berapa voltase dari si akinya ya, sebelum kita lakukan pengecekan sistem pengisian. Kita harus tahu dulu voltase aki sebelumnya berapa ya. Saya cek sini. Ini posisinya kelihatan nggak, teman-teman? 11 volt ya. Itu pun 11 volt kurang dikit ya. Nah ya, itu harusnya normalnya aki itu di 12 volt ya. Jadi ini posisi di 11 volt, masih bisa ngidupin motor, masih bisa buat starter ya. Masih bisa berfungsi, tapi tidak lama. Kenapa? Kalau nggak dikasih pengisian aki ya, teman-teman, nggak bisa dipakai jauh-jauh. Kenapa ini 11 volt? Karena tadinya dipakai dari Depok ya, tempatnya dia ini, sampai ke sini sistem pengisian akinya nggak ada. Jadi dicas dulu sama dia, tapi ya luar biasanya sistem pengisiannya nggak berfungsi, tapi bisa sampai sini dipakai ya. Ini akinya bukan aki bawaan, ini aki motor Vario yang gede ya, yang GTZ 6 volt. Kalau ini 9 volt aslinya, teman-teman. Oke, baik. Nah, di sini tadi posisi 11 volt, motor mati. Nah, kalau saya hidupin motor, dia posisi voltase harus naik. Itu menandakan sistem pengisiannya berfungsi, yaitu posisi 12 volt. Normalnya dia mengisi harus 15 volt, posisi motor hidup ya. Tapi karena ini tadi di posisi 11 volt, kurang dikit ya. Jadi harusnya dia berada di 14 volt. Itu normalnya ya, teman-teman. Jadi saya hidupin dulu motornya, kita lihat nanti rata-rata bareng-bareng ya. Ini posisi
posisi motor lamsam ya. Posisi motor lamsam katakan 1500 Nm. Kena tentara. Ini saya pegangin aja ya. Nah, teman-teman, jadi ini kalau kalian boleh lihat, dia posisi langsung naik. Jarumnya itu berada di 13 volt. Bahkan kalau digeber ini pasti nyampe di 14 volt. Artinya ada sistem pengisian yang normal ya teman-teman, karena tadi hampir 11 kurang dikit ya. Berarti ini posisinya hampir di 13 volt, bahkan mendekati 14 teman-teman. Jadi ini berarti sistem pengisiannya berjalan ya, bagus. Artinya semuanya bisa dipakai dibawa jalan jarak jauh kemana aja ya. Ini sudah aman teman-teman. Kenapa? Karena sistem pengisian akinya berfungsi. Oke. Nah, yang mau saya sampaikan untuk kalian ya teman-teman, yaitu apa yang saya lakukan ya untuk mengatasi kabel-kabelnya saya perbaiki teman-teman ya. Yaitu yang harus kalian lakukan, yang pertama perhatikan soket dan juga namanya sumber ya, kayak gini yang udah berkarat teman-teman, ini jangan kalian pakai lagi. Karena apa? Ini akan menghambat sistem aliran listrik teman-teman ya, udah berkarat begini. Jadi ini yang pertama. Lalu prosedur dari sistem pengisian ini ya, jalur-jalurnya harus benar-benar kalian pastikan semuanya berfungsi dengan baik. Nah, untuk saya nggak jelaskan lagi jalurnya dari spool, dari enggak, karena udah ada ya. Kalian boleh perhatikan thunder ya kan, sistem pengisian thunder sudah saya buat. Nah, di sini saya cuma memberikan triknya supaya sistem pengisian itu lebih maksimal lagi teman-teman. Oke, coba perhatikan di sini. Kalau yang normal ya, itu hanya menggunakan dari sikring ya. Tapi saya kasih spool teman-teman ya. Di sini dan boleh kelihatan ya. Jadi aku dari sistem pengisian ini arus DC dari kiprok ya. Arus DC dari kiprok itu saya tambahin jalur. Ini kabel ini ya. Jadi ini saya tambahin jalur langsung. Kenapa? Menjaga jalur yang lama ini di dalamnya sudah karatan, jadi pengisiannya nggak maksimal. Jadi saya kasih jalur bantu arus DC dari kiprok untuk mengisi aki yang baru, yaitu kabel yang coklat ini ya. Nah, kan langsung tuh ke aki. Nah, itu dia. Jadi itu untuk memastikan aja teman-teman ya. Cuman itu aja yang perlu diperhatikan. Kenapa? Karena strum dari mesin itu sudah pasti bagus. Kenapa? Karena ada spool yang baru. Baru kita pastikan juga ketika spoolnya baru, kiprok bagus, jadi listrik yang dihasilkan maksimal ke aki. Nah, itu yang penting. Jangan sampai spool bagus tapi kabel-kabelnya nggak bagus. Itu juga menghambat pengisian aki, ya kan? Makanya langsung saya bantu pakai kabel jalur baru yang bagus, gitu ya, teman-teman. Nah, itu ininya satu trik yang bagus, yang baik. Kenapa? Karena sistem pengisiannya langsung berfungsi dengan baik. Kalau saya geber ini enak nih. Lagi karbunya udah PE26 kali. Kemarin saya geber dia berbet. Bahkan orangnya bilang kalau di bawah geber gitu kan, itu berbet. Karena udah hilang.